Pada kesempatan ini kita akan bahas analisis SEM. Jadi untuk melihat hubungan antar variabel kita dapat menggunakan software SPSS, kemudian bisa juga menggunakan software Smart PLS. Jadi pada video ini kita akan bahas secara lengkap kapan kita menggunakan SPSS dan kapan kita akan menggunakan Smart PLS. Jadi di sini kita lihat hubungan X terhadap Y, hubungan X terhadap Z, dan Y terhadap Z. Jadi kalau kita menggunakan SPSS, hipotesis yang dapat kita gunakan seperti di video ini, hubungan X terhadap Y, hubungan X terhadap Z, kemudian hubungan Y terhadap Z. Jadi kalau menggunakan variabel moderator, bagaimana cara menggunakannya, nanti akan kita bahas. Jadi di sini sudah saya sediakan data total dari variabel X, kemudian total dari variabel Y, kemudian total dari variabel Z. Jadi kita akan melihat hubungan antar variabel tersebut. Sebelumnya kita akan uji prasyarat dulu, yaitu uji validitasnya. Di mana di sini menggunakan version, kita pindahkan data X dan totalnya, kemudian kita klik OK pada bagian korelasi. Kita lihat di sini hasilnya, nilai signifikannya semua berada di bawah 0,05 atau berada pada kategori signifikan ataupun valid. Kemudian untuk reliabilitasnya kita pilih scale, kemudian reliable, kita pindahkan data variabel X ke sebelah kanan tanpa total. Ingat, tanpa total. Kemudian kita menggunakan alpha, kita klik OK sehingga di sini hasilnya sudah muncul, yaitu dengan nilai 0,8 atau berada di bawah 0,6 atau dinyatakan reliable. Jadi selanjutnya tahap berikutnya kita akan melihat hubungan regresi antar variabel tersebut. Kita pilih statistik, kemudian regresi, kemudian linear. Kita pindahkan total X sebagai independen, di mana pada hipotesis pertama itu X sebagai independen dan Y sebagai dependen. Kita pindahkan ke bagian kanan independen untuk total X, kemudian total Y kita pindahkan ke dependen, kemudian kita klik OK. Sehingga di sini sudah muncul hasil hubungan antar variabel X terhadap Y. Jadi di sini dapat kita lihat hubungan X terhadap Y sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa melihat hubungan X terhadap Z. Hubungan X terhadap Z. Jadi kita gunakan regresi linear, kemudian kita pindahkan, kita ganti dependennya menjadi total Z. Kemudian kita klik OK sehingga di sini muncul hubungan X terhadap Z. Ini tidak ada moderator, hanya melihat hubungan antara X terhadap Z. Kemudian kita juga menggunakan hipotesis ketiga, yaitu hubungan Y terhadap Z. Jadi hubungan Y terhadap Z kita menggunakan regresi linear. Kemudian kita lihat regresi linear, kita pindahkan, kita ganti independennya menjadi Y. Kemudian kita klik OK sehingga di sini muncul hasil hubungan antara Y terhadap Z, yaitu 0,05 atau memiliki hubungan signifikan. Jadi bagaimana menggunakan variabel moderator pada kasus ini? Jadi dengan diagram ini, bagaimana caranya untuk membuat Y sebagai variabel moderator? Jadi di sini kalau Y sebagai variabel moderator, jadi bagaimana caranya? Makanya saya buat video ini, kita dapat menggunakan Smart PLS karena di SPSS tidak disediakan untuk variabel moderator, hanya melihat hubungan antar variabel saja tanpa ada variabel moderator ataupun interveningnya. Coba kita lihat di regresinya, mungkin di bagian di sini apakah ada kata moderator, mungkin di statistiknya atau di plotnya. Coba kita lihat apakah ada kata-kata moderator, kemudian di shape-nya apakah ada kata-kata moderator ataupun di option-nya. Jadi tidak ada cara di SPSS menggunakan variabel moderator, sehingga kita menggunakan Smart PLS. Jadi di sini sudah saya buat bentuk diagram fate-nya di Smart PLS 4. Jadi X terhadap Y, X terhadap Z, kemudian Y terhadap Z, dan sebagai moderatornya nanti yaitu variabel Y. Jadi di sini sudah saya sediakan datanya dalam bentuk Excel. Kemudian sudah kita pindahkan datanya ke bagian Smart PLS-nya. Kemudian di sini kita lakukan analisisnya. Kita back. Kemudian lanjut ke bagian diagram fate-nya. Kita pindahkan variabel X-nya
ke variabel X, kemudian X1 sampai Y6, Y1 sampai Y6 kita pindahkan ke variabel Y, kemudian Z juga kita pindahkan ke variabel Z. Jadi sudah terbentuk diagram Pfädnya di dalam Smart PLS. Jadi di sini juga saya sediakan bagaimana cara mengatasi nanti apabila tidak valid dan tidak reliable. Dapat menggunakan cara ini, kita coba lihat hasilnya untuk melihat uji prasyaratnya. Jadi uji prasyarat di dalam Smart PLS dapat kita lihat pada outer loading. Jadi bagian outer loading ini apabila nilai outer loadingnya berada di bawah 0,5 maka data tersebut tidak valid. Jadi harus kita ganti ataupun kita cari solusinya dengan mengganti data ataupun menghilangkan pertanyaannya ataupun menyebar ulang kembali atau menambah data cadangan, mengganti datanya ataupun mengurangi datanya. Jadi di sini saya akan berikan solusinya, di mana cara yang saya berikan di sini dengan menghilangkan pertanyaan yang tidak perlu, apa memang mungkin dihilangkan. Misalnya di sini saya hilangkan yaitu pertanyaan yang nilainya tidak valid tadi, yang paling kecil nilainya tadi validitasnya itu X1, kemudian X3, kemudian X8, kemudian X9. Jadi kalau memang pertanyaan ini tidak terlalu penting bisa kita hilangkan. Kemudian di Z1 dan Z8. Itu salah satu cara untuk mengatasi apabila hasil prasyaratnya tidak memenuhi baik di validitas ataupun di reliabilitasnya. Kemudian coba kita run kembali untuk melihat uji prasyaratnya. Kita klik OK. Sudah muncul hasilnya. Coba kita lihat di analisis jalur. Di analisis jalurnya berapa nilainya, semua sekarang sudah berada di atas 0,5. Sesuai dengan Ghazali, nilai sudah berada di atas 0,5 dinyatakan valid. Kemudian di reliabilitasnya, alpha krombatnya ataupun erho-nya semuanya sudah berwarna hijau atau dinyatakan reliable. Kemudian dapat juga kita lihat nanti untuk goodness of fit-nya. Selanjutnya kita lakukan analisis bootstrapping-nya untuk melihat bagaimana kekuatan hubungan antar variabel tersebut. Kita klik OK. Sehingga di sini sudah muncul hasilnya, dapat kita lihat di bagian koefisien jalur, di mana kita lihat di sini hubungan antar variabel X terhadap Y, X terhadap Z, kemudian Y terhadap Z. Di mana di sini bagian X terhadap Y tidak signifikan, X terhadap Z tidak signifikan. Yang signifikan adalah Y terhadap Z. Ya, jadi hipotesis 1 sampai 3 sudah dapat kita lihat hasilnya menggunakan Smart PLS. Jadi bagaimana menggunakan variabel moderator seperti yang kita lihat pada hipotesis 4, Y sebagai moderatornya. Jadi dengan Smart PLS ditambahkan menu efek moderator di bagian atas dapat Anda lihat. Kita klik, kemudian kita klik Y sebagai moderator, kita tarik garis penghubung ke titik X yang menuju Z. Jadi di sini sekarang sudah muncul Y sebagai moderator atau penghubung antara X terhadap Z. Jadi datanya tadi kan tidak memiliki hubungan signifikan. Jadi apakah dengan adanya moderator apakah akan menghasilkan nilai yang signifikan? Sebelumnya kita lihat dulu prasyaratnya. Di sini sudah memenuhi prasyarat, di bagian bawah ditambah dengan X, Y. Kemudian untuk reliabilitasnya, erho-nya, kemudian yang lainnya sudah berwarna hijau, alpha krombatnya juga sudah hijau, sudah memenuhi. Kemudian kita juga dapat melihat nanti goodness of fit-nya. Dapat kita lihat nanti goodness of fit-nya, R square-nya, F square-nya, kemudian model fit-nya juga dapat kita lihat nanti RMCA, CFI-nya sudah memenuhi. Kemudian kita lakukan uji selanjutnya itu bootstrapping-nya untuk melihat hasil dengan menggunakan variabel moderator. Kita tunggu hasilnya. Nanti hasilnya dapat kita lihat di bagian seperti yang tadi, yaitu analisis koefisien jalurnya. Di mana kita lihat di sini hasil koefisien jalur X terhadap Y
tidak memiliki hubungan signifikan, X terhadap Z tidak memiliki hubungan signifikan, Y terhadap Z memiliki hubungan signifikan, kemudian X terhadap Z melalui Y masih belum memiliki hubungan signifikan. Jadi dengan menggunakan Smart PLS, hipotesis 4 sudah terjawab. Jadi kalau menggunakan SPSS tadi kita tidak bisa menggunakan variabel moderator. Dengan Smart PLS kita sudah bisa menggunakan variabel Y sebagai variabel moderatornya.